Kak Mary senang sekali bisa kembali menyapa adik-adik dalam ibadah virtual kita hari ini. Ada yang tahu hari ini tanggal berapa? Ya, betul, tanggal 29 November. Berarti 2 hari lagi kita sudah memasuki bulan terakhir di tahun ini. Yaitu bulan apa? Bulan Desember. Waktunya kita merayakan Natal. Wah, Kak Mary senang sekali nih bisa melihat Christmas hymn yang adik-adik buat tiap minggunya. Semuanya bagus-bagus. Walaupun tahun ini kita merayakan Natal secara virtual, tapi kita tetap harus bersukacita dalam merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita, kakak mau ajak adik-adik untuk puji Tuhan. Kita mau nyanyi dengan sukacita, kami puji dengan riang. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap. Sumber suka yang abadi beri sinarmu menyerap. Oke, sebelum mulai ibadah kita, ada teman kita Milana Sagala yang akan memimpin kita dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami bisa sekolah minggu virtual hari ini Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan sudah berikan hari ini Tuhan. Berkati kakak-kakak sekolah minggu yang mau mengajar adik-adik sekolah minggu supaya mereka bisa mengajar dengan baik dan adik-adik sekolah minggu bisa mengerti apa yang sedang diajarkan. Berkati juga adik-adik sekolah minggu supaya mereka tidak hanya menonton firman Tuhan tapi juga melakukannya dalam dunia nyata. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin, terima kasih Milana. Nah, sekarang kakak mau tanya, siapa yang seminggu ini sekolahnya lagi banyak PR? Atau siapa yang lagi ujian? Wah, apapun itu, kakak harap semua adik-adik dapat melakukan kewajiban sekolahnya dengan baik, termasuk juga sekolah minggu. Siapa yang masih ingat poin firman Tuhan minggu lalu? Oke, poin firman Tuhan minggu lalu kita mau untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sekarang kakak tanya, siapa yang membaca firman Tuhan setiap hari? Puji Tuhan, karena kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mau lebih mengenal lagi Tuhan Yesus yang kita sembah, yaitu Raja di atas segala raja. Kalau gitu kakak mau ajak adik-adik untuk puji Tuhan. Kita mau nyanyi lagu Who is the King of the Jungle disambung dengan Aku Anak Raja. Semuanya bangkit berdiri yuk. Who is the King of the Jungle? Who is the King of the Sea? Bubble, bubble, bubble. Who is the King of the universe? And who's the King of me? I'll tell you, J-E-S-U-S. Yes, he is the King of me. He is the King of the universe, the jungle and the sea. Aku anak raja. Aku anak raja. Engkau anak raja. Kita semua anak raja. Aku anak raja. Engkau anak raja. Kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Oke, wah kakak senang nih kalau adik-adik masih semangat untuk puji Tuhan. Sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Glory. Untuk menyiapkan hati kita, kakak mau ajak adik-adik untuk puji Tuhan, ya Tuhan tiap jam. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam
Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Gimana persiapan Natalnya? Semoga adik-adik tetap bisa bersukacita dalam mempersiapkan Natal sekolah minggu kita ya. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita satukan hati dan pikiran kita mau bersatu di dalam doa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu hingga pada saat ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan berkati Kak Glory akan membawakan firman-Mu dan juga berkati adik-adik sehingga boleh fokus untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekarang kita mau tebak tokoh Alkitab. Siapa yang diutus oleh Tuhan untuk mengatakan kepada bangsa Israel bahwa Raja Damai akan datang? Ada yang tahu jawabannya? Betul, jawabannya adalah Yesaya. Sekarang silakan adik-adik buka Alkitabnya dari Yesaya 11 ayat 1 sampai 3. Kita akan baca bersama-sama Yesaya 11 ayat 1 sampai 3. Raja Damai yang akan datang. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Demikianlah firman Tuhan. Untuk tema firman Tuhan minggu ini adalah tentang Raja Damai. Nah, kita sekarang mau nonton film tentang Yesaya mengingatkan kedatangan Raja Damai. Bangsa Israel pulang dari pembuangan di Babel. Saat mereka kembali ke Yerusalem, ternyata juga banyak permasalahan. Kotanya hancur dan banyak yang tidak menyukai mereka. Sehingga mereka sering mendapat ancaman dari orang sekitar Yerusalem seperti Asyur. Bangsa Israel pun semakin terpuruk. Akhirnya, Nabi Yesaya hadir memberikan penghiburan kepada bangsa Israel bahwa kesusahan mereka akan segera berkurang karena akan datang Raja Damai. Ia akan disebut penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja Damai. Oleh karena itu, Yesaya mengajak bangsa Israel untuk tidak perlu takut dan khawatir karena Raja Damai akan memulihkan kembali kondisi bangsa Israel. Siapa itu Raja Damai? Raja Damai datang dari keturunan Isai. Raja Damai memiliki roh Tuhan dalam hidupnya. Dialah yang menyenangkan hati Allah. Berdasarkan ayat yang tadi kita baca, dijelaskan bahwa ada beberapa karunia roh di dalam Raja Damai. Apa sajakah itu? Yang pertama adalah roh hikmat, yaitu tahu apa yang benar dan salah, mampu merespon dengan benar, dan juga mengandalkan pertolongan Tuhan. Yang kedua adalah roh pengertian, tahu tujuan atau fokusnya yang tentunya bermanfaat bagi manusia. Berikutnya adalah roh nasihat, memberikan nasihat untuk bisa berjalan di jalan yang benar. Berikutnya adalah roh keperkasaan, yaitu berani menghadapi apapun ataupun dalam bersaksi. Berikutnya adalah roh pengenalan, yaitu mengenal Allah, mengenal diri, dan juga mengenal orang lain atau manusia. Dan yang terakhir adalah roh takut akan Tuhan,
menghormati Tuhan sebagai Bapa, dan senang untuk ikut Tuhan. Roh-roh tersebut ada di dalam Raja Damai yang membawa damai dalam kehidupan kita. Raja Damai menghormati hukum Allah. Jadi meskipun dia tahu akan ada maut, tapi tetap mau mengikuti aturan Allah. Ia tidak menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan. Raja Damai tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, tetapi menilai sampai ke dalam hati seseorang. Raja Damai itu adalah Yesus yang memberikan keselamatan. Ada yang tahu adik-adik minggu ini namanya minggu apa? Iya, Minggu Advent 1. Yaitu masa untuk menyambut kedatangan Yesus yang adalah Raja Damai. Nama Advent diambil dari kata Latin yaitu Adventus yang artinya adalah kedatangan. Advent biasanya selalu mulai pada hari Minggu yang terdekat dari tanggal 30 November dan berlangsung sampai malam Natal 24 Desember. Biasanya saat Advent 1, gereja akan menyalakan sebatang lilin ungu. Nah, selama masa Advent ini kita diminta untuk mempersiapkan diri untuk menyambut Raja Damai yang akan membawa kedamaian bagi manusia. Kita diajak untuk memperbaiki diri agar kita juga bisa menjadi pembawa damai di rumah, di sekolah, di lingkungan, dan dimanapun kita berada. Karena Tuhan mau kita jadi pembawa damai, sekarang kakak mau tanya nih, contoh-contoh perilaku pembawa damai. Nah, coba adik-adik pilih di bawah ini, mana perilaku pembawa damai. Sekarang kita lihat jawabannya ya. Contoh perilaku pembawa damai yang pertama adalah berbagi bekal dengan teman kita. Yang kedua adalah mengajarkan adik untuk belajar. Dan yang terakhir contohnya adalah membantu orang tua. Melalui firman Tuhan hari ini, kita mau belajar tentang dua hal. Yang pertama adalah kita harus percaya bahwa Yesus adalah Raja Damai. Dan yang kedua adalah kita sebagai anak-anak Tuhan harus bisa menjadi pelaku pembawa damai. Mari kita akhiri firman Tuhan dengan berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas firman yang kami dengar. Ajarkan kami untuk percaya bahwa Yesus adalah Raja Damai, dan ajarkan kami sebagai anak-anak Tuhan untuk bersedia menjadi pelaku pembawa damai sehingga kami layak untuk menjadi anak-anak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Wah, bagus sekali ya firman Tuhan yang sudah kita dengar. Kalau kita mau menyambut kelahiran Tuhan Yesus dengan dua hal. Yaitu pertama, kita mau percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Raja Damai. Dan yang kedua, kita sebagai anak Tuhan, kita mau menjadi pelaku pembawa damai. Jadi untuk merespon firman Tuhan yang sudah begitu indah kita dengar, kakak mau ajak adik-adik untuk menyanyikan lagu Seorang Anak Telah Lahir. Bagi yang belum tahu lagunya, kita ikutin bareng-bareng ya. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera
Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Oke adik-adik, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu sepanjang ibadah kami ya Bapa. Engkau telah menyertai dari awal hingga pada saat ini. Kiranya setiap pujian dan juga firman yang boleh kami dengar terus ada dalam hati kami dan bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Engkau telah mengingatkan kami betapa pentingnya untuk membaca firman-Mu setiap harinya agar kami semakin mengenal Engkau dan kami juga tahu apa yang menyenangkan hati-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk setia kepada firman-Mu dan kami bisa menjadi berkat juga untuk orang-orang di sekitar kami. Tuhan, sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami, besertalah dengan kami selalu ya Bapa, dan kiranya kami juga senantiasa dalam perlindungan-Mu saja. Inilah doa kami ya Bapa yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajarkan kami berdoa Bapa kami. Mari adik-adik kita satu dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Oke adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Kakak mau ingatkan untuk buat Christmas hymn-nya di minggu ini. Dan juga kakak harap bisa ketemu lagi adik-adik di minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, siapa bisa menebak Christmas hymn kita untuk minggu ini? Sebelumnya, kakak jelaskan kembali. Dalam rangka menyambut perayaan Natal, setiap minggunya kita punya Christmas hymn. Adik-adik membuat rekaman video sesuai dengan petunjuk yang diberikan pada video ibadah hari Minggu. Kemudian, videonya dikumpulkan oleh orang tua adik-adik melalui WhatsApp group untuk kakak-kakak post di Instagram. Oke, Christmas hymn kita untuk minggu ini adalah adik-adik membuat video ucapan Selamat Natal. Bagi adik-adik yang sudah bisa membuat pantun atau puisi, boleh dong ucapan Natalnya dibuat dalam bentuk pantun atau puisi. Contoh, si kancil memang terkenal cerdik, tapi itu hanyalah sebuah cerita. Selamat Natal untuk adik-adik, mari kita terus bersuka cita. Durasi video paling lama 30 detik ya adik-adik. Jangan lupa video dikumpulkan paling lambat 5 Desember melalui WhatsApp grup orang tua ya adik-adik. Tuhan memberkati.